wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya sendiri, Alfa Alvindra, dengan NIM 2019091038 dan Ahliatu Putri Ahmadina Lubis dengan NIM 2019091039. Kami akan mempresentasikan laporan analisis hidrologi daerah aliran sungai Seringen. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada analisis hidrologi yang berisi perhitungan. Pendahuluan. Latar belakang. Perhitungan data hujan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, terlebih lagi pada perencanaan pembangunan konstruksi, terutama bangunan air. Pada perhitungan analisis hidrologi, curah hujan terdapat beberapa data yang dicari seperti curah hujan rencana, intensitas hujan rencana, serta debit banjir rencana pada periode kala ulang tertentu. Pada laporan ini, daerah aliran sungai yang diteliti adalah Sungai Seringen, menggunakan data stasiun hujan Wolo, Brumbung, dan Sedadi dengan periode tahun 2005 hingga 2015. Analisis hidrologi. Menentukan daerah aliran sungai. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan daerah aliran sungai. Berikut adalah gambar daerah aliran sungai. Ini dibuat menggunakan aplikasi AutoCAD, lalu didapatkan hasil luas daerah aliran sungai sebesar 7,995 km persegi. Selanjutnya, analisis curah hujan kawasan. Dari data yang sudah diberikan, kita buat menjadi tabel tiap tahun dan tiap bulan. Ada data yang dimerahin adalah itu data hilang yang dicari menggunakan cara perbandingan normal dengan rumus 1/n dalam kurung nx plus PA dibagi n tutup kurung ditambah nx dikali PB dibagi NB tutup kurung ditambah hingga nx PN dibagi NN. Dengan Px sebagai curah hujan di stasiun X yang datanya missing, Nx adalah curah hujan tahunan rata-rata di stasiun X, PA, PB, dan PN adalah curah hujan di stasiun A, B, hingga stasiun tertentu, NA, NB, dan NN adalah curah hujan tahunan rata-rata di stasiun AB. Lalu dapatkan hasilnya sebagai tabel berikut. Dari tabel yang tadi, lalu kita bisa mendapatkan hasil perhitungan curah hujan maksimum. Di tahun 2005 adalah bulan Maret dengan tinggi hujan dengan hujan maksimum 70, di tahun 2006 bulan Februari 82, di tahun 2007 bulan Maret dengan hujan maksimum 83, di 2008 ada bulan Februari dengan hujan maksimum 66, di tahun 2009 bulan Februari dengan hujan maksimum 79, 2010 bulan September dengan hujan maksimum 94, 2011 adalah bulan Januari dengan hujan maksimum 85, di 2012 ada bulan November dengan hujan maksimum 74, di tahun 2013 ada bulan Januari dengan hujan maksimum 77, tahun 2014 ada bulan Januari dengan hujan maksimum 108, dan di tahun 2015 pada bulan Maret dengan hujan maksimum 89. Selanjutnya ada tabel perhitungan curah hujan, distribusi normal dan gumbel. Berikut adalah tabelnya dengan XI adalah hujan maksimum tiap tahun, XR adalah nilai rata-rata hujan maksimum, SD adalah standar deviasi, CV adalah koefisien variasi, CS adalah koefisien skewness, dan CK adalah koefisien kurtosis. Standar deviasi menggunakan rumus akar dari sigma n i menuju sama dengan 1 xi dikurangin x bar pangkat 2 dibagi n-1, di mana x bar adalah nilai rata-rata curah hujan, xi adalah tadi hujan maksimum pada tiap tahun, dan n adalah jumlah data curah hujan. Untuk koefisien variasi menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata curah hujan. Koefisien skewness adalah A dibagi dengan SD pangkat 3, di mana A merupakan parameter kemencengan. Lalu ada rumus koefisien kurtosis dengan rumus CK sama dengan N pangkat 2 dibagi dengan N-1 dikali dengan N-2 dikali dengan N-3 dikalikan dengan SD pangkat 4 dan dikalikan dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurangin X bar pangkat 4.
Selanjutnya ada tabel perhitungan curah hujan, distribusi log normal dan log persen 3. Dengan parameter yang sama seperti tabel di atas, untuk log menggunakan rumus log, di mana ada log XI dikurangi log XR, dan seterusnya. Hasil perhitungan parameter statistik curah hujan. Dari perhitungan tadi, kita dapat mengetahui bahwa yang memenuhi adalah log persen tipe 3. Plotting data pada kertas distribusi. Pertama-tama kita mengurutkan dari yang XI paling terkecil hingga yang paling terbesar. Lalu dimasukkan pada tabel sebagai berikut, lalu dijumlahkan. Lalu kita mencari len dari XI tersebut. Lalu ada peluang menggunakan rumus rankingnya dibagikan dengan 12 dikalikan dengan 100%. Lalu ada T dengan rumus 1 per P dan Y dikurangin YRT. YRT adalah rata-rata dari len XI dipangkatkan 2. Lalu kita membuat tabel garis untuk kertas distribusi sebagai tabel berikut. Sehingga didapatkan kertas distribusi sebagai berikut. Dengan delta max sama dengan 0,13. Delta max adalah titik terjauh dari garis teoritis. Perkenalkan, saya Aliatu Putri Ahmadina Lubis akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Alka Alvindra. Kecocokan sebaran pada pengujian Smirnov-Kolmogorov. Berdasarkan hasil perhitungan tabel pada slide, didapatkan nilai Dmax kurang dari sama dengan D kritis. 0,183 kurang dari sama dengan 0,396. D kritis sebesar 0,396 didapat dari tabel nilai derajat kepercayaan yaitu sebesar 0,05. Oleh karena itu, distribusi log Pearson 3 memenuhi syarat pengujian Smirnov-Kolmogorov. Selanjutnya, kecocokan sebaran pada pengujian Chi kuadrat. Hasil perhitungan seperti yang tertera pada slide. Jumlah kelas didapat sebanyak 5 kelas, derajat kebebasan 2, jumlah nilai teoritis pada subkelompok sebesar 2,2, delta X sebesar 10,6, sehingga didapat nilai X awal sebesar 60,7. Berdasarkan perhitungan pada tabel, nilai Chi kuadrat didapat sebesar 3,091, dengan nilai DK2 dan derajat kepercayaan 0,05. Diperoleh Chi kuadrat kritis sebesar 5,991. Nilai Chi kuadrat lebih kecil daripada nilai Chi kuadrat kritis, maka distribusi log Pearson 3 dapat diterima. Selanjutnya, perhitungan curah hujan rencana. Diketahui log XR 1,912 dan S 0,06, sehingga didapatkan hasil curah hujan rencana pada periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun seperti pada tabel. Selanjutnya, perhitungan intensitas hujan rencana. Intensitas hujan rencana dapat dihitung menggunakan metode mononop. Hasil perhitungan seperti pada tabel. Berikut ditampilkan pada slide kurva intensitas hujan rencana. Selanjutnya, perhitungan hietograf hujan rencana. Waktu konsentrasi atau TC dapat dihitung dengan rumus seperti yang tertera pada slide. Didapatkan hasil TC sebesar 1,259 jam atau dibulatkan menjadi 2 jam. Lalu, hietograf hujan rencana dihitung dengan menggunakan metode ABM. Setelah mendapatkan nilai intensitas hujan rencana, kita dapat menghitung hietografnya. Kemudian, mencari nilai kedalaman hujan dengan menghitung nilai intensitas hujan rencana dikalikan dengan lamanya curah hujan, sehingga terbentuklah hietograf hujan rencana. Pada slide tercantum hasil perhitungan hietograf beserta grafiknya untuk periode ulang 2 tahun. Ini adalah tabel hasil perhitungan hietograf periode ulang 5 tahun beserta grafiknya. Ini adalah tabel hasil perhitungan hietograf hujan rencana periode ulang 10 tahun beserta dengan grafiknya. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil perhitungan hietograf hujan rencana periode ulang 20 tahun beserta dengan grafiknya. Lalu, tabel hasil perhitungan hietograf hujan rencana periode ulang 50 tahun beserta dengan grafik.
grafiknya. Perhitungan hietograf hujan rencana terakhir adalah pada periode 100 tahun beserta grafiknya. Dan yang terakhir adalah perhitungan debit banjir. Debit banjir rencana dihitung menggunakan metode Melchior. Rumus debit banjir rencana adalah QT sama dengan alfa dikali beta dikali Qn dikali A. Di mana alfa adalah koefisien pengaliran, Qn adalah hujan maksimum, dan A adalah luas das. Berikut tertera hasil perhitungan debit banjir untuk periode ulang 2 tahun sebesar 22,63 meter kubik per detik, 5 tahun sebesar 26,14 meter kubik per detik, 10 tahun sebesar 28,30 meter kubik per detik, 20 tahun sebesar 32,75 meter kubik per detik, 50 tahun sebesar 32,75 meter kubik per detik, dan 100 tahun sebesar 34,55 meter kubik per detik. Terima kasih atas perhatian Ibu Rizka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.